Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Mu'arifah dengan NIM D97217115, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan sehingga dapat melaksanakan seminar proposal kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Seminar proposal kali ini akan mengangkat judul Peningkatan Keterampilan Berhitung, Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan 20 sampai 50 melalui permainan bola keranjang kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Seminar proposal disusun dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Dalam bab 1 ini memuat beberapa subbab. Yang pertama ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, rencana tindakan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan. Oke, yang pertama ada latar belakang masalah. Pendidikan formal yang pertama kali yang sering dikenal di Indonesia yaitu pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, di mana memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung, pengetahuan, serta keterampilan-keterampilan lainnya. Nah, di mana pada anak usia sekolah tingkat dasar, stimulus lebih dibutuhkan dalam materi pembelajaran matematika yang menggunakan secara berpikir kreatif dan logis. Dengan mengajar matematika secara kreatif dan efektif ini diharapkan mampu mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, sehingga peserta didik lebih bisa memiliki keterampilan berhitung yang cakap dan mampu diingat di otak dalam jangka waktu lama. Dalam matematika sendiri di sini, setiap konsep yang abstrak baru dipahami peserta didik perlu segera diberikan pemahaman, diberikan penjelasan. Mengapa? Sebab dari penjelasan ini maka peserta didik dapat mengingat konsep-konsep matematika di dalam otak dalam jangka waktu lama. Di dalam matematika, keterampilan berhitung itu merupakan keterampilan yang paling penting. Mengapa? Karena keterampilan berhitung ini merupakan tujuan pertama pendidikan sekolah dasar. Keterampilan berhitung terdapat ada 4 penyusun konsepnya, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, yang dibahas di sini adalah penjumlahan dan pengurangan. Dapat dijelaskan bahwa operasi penjumlahan adalah menjumlahkan dua bilangan yang berbeda sehingga didapatkan hasilnya. Sedangkan operasi pengurangan adalah mengurangkan dua bilangan yang berbeda sehingga akan didapatkan hasilnya. Observer melaksanakan observasi pada tanggal 20 Februari 2020 di MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang kelas 1D dengan jumlah siswa 34, di mana semuanya adalah siswa perempuan. Ditemukan permasalahan yang begitu menonjol, yaitu ketika guru menjelaskan dan memberikan materi kepada peserta didik dengan metode ceramah, dan ketika guru di akhir pembelajaran memberikan kuis kepada peserta didik, di mana misalnya si Fulan diberikan soal 20 dikurangi 11 berapa? Si Fulan menjawab pertanyaan tersebut begitu lama responnya, sehingga guru harus memberikan stimulus-stimulus terlebih dahulu agar si Fulan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Begitupun ketika observer mewawancarai guru kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, yaitu guru menyampaikan bahwasanya memang peserta didik kelas 1D beberapa masih banyak yang kesulitan dalam materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 20 ke atas, sehingga ketika diberikan soal, diberikan pertanyaan, peserta didik akan menjawab dengan waktu yang begitu lama. Begitupun ada permasalahan lagi, yaitu ketika beberapa dari peserta didik masih kesulitan dalam membaca. Nah,
Dari hasil observasi dan wawancara tersebut, penyebab munculnya masalah yaitu kurangnya media interaktif yang bisa membantu peserta didik dalam berhitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, adapun penyebab lain yang muncul ketika peserta didik tidak bisa penjumlahan dan pengurangan adalah peserta didik akan kesulitan untuk materi selanjutnya, perkalian dan pembagian. Oleh sebab itu, dapat ditemukan permasalahannya yaitu kesulitannya peserta didik dalam keterampilan berhitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan 20 ke atas. Nah, di sini pun dalam observasi ini dapat data bahwasanya KKM di MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang mata pelajaran matematika adalah 75 dengan prosentase siswa kelas 1D ketuntasan KKM-nya adalah 45% siswa tuntas dalam KKM dan 55%-nya siswa belum tuntas. Sehingga dari sini berdasarkan analisa yang telah dibuat, maka solusi yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berhitung, penjumlahan, dan pengurangan adalah menggunakan metode permainan bola keranjang. Mengapa metode permainan bola keranjang? Metode permainan bola keranjang ini menurut beberapa sumber referensi dijelaskan bahwa metode permainan memberikan siswa rasa gembira tersendiri dan senang dalam pembelajaran tersebut. Dan tidak hanya itu, dengan metode permainan pun dapat menanamkan konsep kepada peserta didik untuk mampu mengingat dalam jangka waktu yang lama. Nah, dari permasalahan-permasalahan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana keterampilan berhitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan 20 sampai 50 siswi kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Nah, yang kedua yaitu bagaimana pembelajaran matematika, keterampilan berhitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan 20 sampai 50 melalui permainan bola keranjang siswi kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dan yang ketiga, bagaimana peningkatan keterampilan berhitung, penjumlahan dan pengurangan melalui permainan bola keranjang siswi kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Memasuki bab 2. Di dalam bab 2 ini akan ada 3 subbab yang menyusunnya. Yang pertama ada keterampilan berhitung pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua ada permainan bola keranjang. Dan yang ketiga peningkatan permainan bola keranjang dalam keterampilan berhitung, penjumlahan dan pengurangan. Di dalam poin A, keterampilan berhitung pada operasi penjumlahan dan pengurangan ini disusun lagi dalam beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian keterampilan berhitung. Yang kedua ada pembelajaran matematika MI atau SD. Yang ketiga ada karakteristik siswa kelas 1 MI. Dan yang keempat ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan di subbab B, yaitu permainan bola keranjang. Di permainan bola keranjang ini pun ada beberapa subbab penyusunnya. Yang pertama ada pengertian metode permainan. Yang kedua, tujuan metode permainan. Yang ketiga, fungsi metode permainan, di mana di dalam fungsi ini pun dijelaskan kelebihan-kelebihan dari metode permainan juga. Dan yang keempat, ada permainan bola keranjang. Di dalam permainan bola keranjang pun nanti dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam permainan bola keranjang. Dan subbab C yaitu permainan bola keranjang untuk peningkatan keterampilan berhitung, penjumlahan dan pengurangan. Di bab 3 ini, observer akan membahas mengenai metode penelitian tindakan kelas, di mana metode penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Yang pertama yang harus diketahui dalam metode penelitian tindakan kelas adalah variabel. Nah, variabel di sini ada 3 macam variabel. Yang pertama ada variabel input, yang kedua ada variabel proses, yang ketiga ada variabel output.
Nah, yang pertama variabel input. Variabel input dalam penelitian ini yaitu siswi kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Setelah itu variabel prosesnya yaitu melalui permainan bola keranjang, dan variabel outputnya yaitu keterampilan berhitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan 20 sampai 50. Setelah memasuki variabel, maka akan digunakan dua siklus dalam penelitian tindakan kelas, yaitu ada siklus 1 dan siklus kedua, di mana masing-masing tahapannya di sini dimulai dari yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap observasi, dan yang keempat ada tahap refleksi. Yang pertama tahap perencanaan di dalam siklus 1. Tahap perencanaan di dalam siklus 1 dimulai dengan membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran untuk digunakan di tahap pelaksanaan. Juga membuat instrumen wawancara kepada guru dan siswa, serta membuat lembar observasi yang digunakan untuk observasi. Setelah itu maka memasuki tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini maka observer melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat di tahap perencanaan. Dan setelah itu maka memasuki tahap observasi, di mana tahap observasi ini observer akan mengobservasi aktivitas siswa dan guru yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Setelah itu ada tahap refleksi. Tahap refleksi ini memuat hasil observasi yang telah didapatkan di siklus pertama. Setelah siklus pertama selesai, maka akan didapat hasil dari penelitian dari siklus pertama. Namun, masih ada kekurangan yang didapatkan, maka akan dilanjut lagi dengan siklus kedua. Nah, di dalam siklus kedua ini pun dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, serta tahap refleksi. Namun, yang pertama di tahap perencanaan, yaitu observer akan membuat kembali RPP yang berbeda dari siklus pertama. Gunanya apa? Guna dari pembuatan RPP baru ini untuk memberikan peningkatan dari hasil keterampilan berhitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan 20 sampai 50. Setelah itu memasuki tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan pun sama, maka akan ada perbedaan antara siklus 1 dan siklus 2. Nah, setelah memasuki dua siklus tersebut, maka observer akan mengumpulkan data-data untuk lebih valid dalam penelitian ini. Observer menggunakan beberapa macam data, pengumpulan data untuk penelitian ini, yaitu ada wawancara, observasi, dokumentasi, serta tes. Nah, tes di sini yang digunakan yaitu tes tulis. Nah, setelah itu di dalam bab 3 pun tidak hanya ada variabel, setelah itu ada siklus, dan ada macam-macam data untuk mengumpulkannya. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mencapai ketuntasan. Yang pertama yaitu ada indikator yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas untuk siswa, yaitu yang pertama adalah meningkatkan rata-rata dalam hasil belajar menjadi lebih besar dari 75. Yang kedua, minimal 70% dari seluruh siswa di kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang mencapai keterampilan berhitung dan berhitung penjumlahan dan pengurangan. Setelah itu, meningkatkan rata-rata nilai aspek indikator keterampilan berhitung harus lebih besar dari 75. Mengapa? Karena KKM di MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang untuk mata pelajaran matematika yaitu 75. Dan yang terakhir, minimal 70% dari seluruh siswa kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang harus mencapai ketuntasan nilai aspek indikator keterampilan berhitung. Tidak hanya siswa saja yang terdapat indikatornya, guru pun ada indikator dalam penelitian tindakan kelas ini. Indikator tersebut yaitu hasil nilai observasi kemampuan guru minimal harus 75.
Nah, setelah itu adapun di sini guru dan observer harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena di sini tugasnya adalah untuk meningkatkan keterampilan berhitung, penjumlahan, dan pengurangan siswi kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Maka di sini ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh peneliti atau observer. Yang pertama yaitu menyusun perencanaan pembelajaran dan membuat lembar observasi. Yang kedua, menilai hasil tugas dan evaluasi akhir materi. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melakukan diskusi dengan guru. Yang kelima ada setelah itu untuk guru pun ada tugas yang ada di dalam penelitian tindakan kelas ini. Tugas seorang guru yaitu pertama bertanggung jawab mengamati pelaksanaan penelitian. Yang kedua, mengoreksi lembar observasi pada saat pembelajaran. Yang ketiga, merefleksi tiap-tiap siklus dari siklus pertama dan siklus kedua. Gunanya adalah untuk tercapainya tujuan penelitian tindakan kelas tersebut sehingga mencapai indikator-indikator yang telah direncanakan di atas tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan? Nah, ini sekian presentasi seminar proposal dengan judul penelitian peningkatan keterampilan berhitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan 20 sampai 50 melalui permainan bola keranjang kelas 1D MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.